Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kabar dari semua peserta kuliah statistika penelitian sehat semua, amin. Baik, pada pertemuan ke-7 ini kita akan coba mereview materi dari awal sampai akhir, dan saya hanya menyisipkan bagaimana menggunakan SPSS untuk beberapa materi yang terkait dengan materi statistika penelitian di kelas kita. Yang pertama yang akan kita ulas itu adalah kalau terkait dengan apa itu statistik, kemudian terkait dengan distribusi frekuensi, bagaimana kita membuat distribusi frekuensi, kemudian penyajian data, membuat diagram, dan segala macam, itu sudah kita bahas sebelumnya dan sudah kita sajikan dalam SPSS-nya, tapi ada yang belum kita bahas terkait dengan ukuran tendensi sentral, bagaimana kita menggunakan SPSS-nya. Pada pertemuan keempat, Anda sudah mengenal jenis-jenis ukuran tendensi. Ada rata, ada median, ada modus, ada desil, ada kuartil, ada sentil gitu ya. Kalau rata-rata itu adalah jumlah dari semua jumlah dari semua skor dibagi banyaknya skor. Median itu adalah nilai tengah atau data yang ada pada tengah-tengah data setelah diurutkan. Modus juga sama, yaitu data yang paling banyak muncul, desil, kuartil, sentil, persentil gitu ya. Nah, tapi pada pertemuan keempat kita belum melihat bagaimana menghitung dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini teori tentang rata secara manual atau kita hitung secara rumus sudah diberikan gitu ya, bagaimana kita cara menghitung rata, kemudian modus, median, baik untuk data yang tunggal ataupun untuk yang data kelompok. Silahkan dipelajari dan jangan lupa rumus-rumusnya, sehingga besok ketika UTS Anda semua sudah bisa menyelesaikan semua soal-soal yang terkait dengan ukuran tendensi itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba bagaimana menghitung rata, modus, median itu dengan menggunakan SPSS ya. Seperti biasa, kita buka dulu SPSS-nya gitu ya. Kemudian kita coba akan hitung data terkait dengan ukuran tendensi terpusat ya, atau ukuran-ukuran pemusatan. Nah, misalkan saya punya sebuah data gitu ya. Kita lihat di sini ada data nilai matematika gitu ya. Nah, pada nilai matematika ini saya ingin mengetahui nilai rata-ratanya, kemudian mediannya, kemudian kuartilnya gitu ya. Nah, maka coba kita akan hitung dengan menggunakan SPSS ya. Saya lengkapi dulu ininya supaya genap ada 20 data ya. Nah, jadi saya sudah siapkan ini di Excel supaya saya tinggal mengcopy gitu ya. Nah, kita lihat, kita coba copy ini datanya, kita pindahkan ke SPSS ya. Ini data dari nilai matematika ya. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini ya, ke SPSS. Nah, gitu. Nah, kemudian kita lihat variabel view-nya, kita ubah di sini
katakanlah nilai matematika gitu ya. Numeriknya tipenya numerik, kemudian desimalnya kita nolkan saja gitu ya. Di sini kita label kasih nilai numerik, kita nilai matematika gitu ya. Kemudian kita lihat measurenya kita ganti dengan skala. Nah, sekarang kita sudah punya data ya dalam SPSS. Nah, ini data tentang nilai matematika. Nah, sekarang kita ingin melihat berapa nilai rata-rata nilai matematika ini, berapa kuartil dari nilai matematika ini. Nah, caranya yang pertama kita klik analyze gitu ya. Kemudian setelah itu kita klik descriptive statistik. Nah, setelah itu kita klik frekuensi ya. Nah, di sini tadi data nilai matematika ini kita pindahkan ke kolom variabel gitu ya. Nah, setelah itu kemudian kita cari apa yang kita butuhkan di tab statistik ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini sudah lengkap. Jadi ada ukuran tendensi dan juga ada ukuran penyebaran. Saya sekaligus saja. Kita akan melihat bagaimana ukuran penyebarannya dan bagaimana ukuran tendensinya. Nah, di sini ada kuartil. Ya, kuartil gitu ya. Nah, kalau kita ingin melihat Q1, Q2, Q3, ini secara otomatis kita muncul di sini. Tapi kalau kita ingin melihat persentil, adanya di sini. Ya, kita ingin persentil ke berapa gitu ya. Nah, tinggal misalkan kalau kita ingin persentil ke 75 ya kita tulis 75 gitu ya di sininya. Nah, kemudian oke, kita ingin melihat mediannya, rata-ratanya. Sini ada min, kemudian kita ingin melihat juga medianya, kemudian kita ingin melihat modusnya. Nah, di sini ada jumlah ya. Kalau kita butuhkan silahkan diklik. Nah, kemudian kalau ini terkait dengan ukuran sentral, tendensi sentral. Kemudian ada ini persentil, nilai persentil. Kemudian di sini kita ada dispersion. Artinya di sini ukuran penyebaran. Ada standar deviasi, ada variance, ada range, ada minimum, ada maksimum. Ya, ini kan yang kita pelajari di ukuran penyebaran. Bagaimana sebuah data dia nilai minimumnya, nilai maksimumnya, ranknya. Rank itu sendiri kan sebenarnya nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian ada variance, penyimpangannya, kemudian penyimpangan terhadap suatu nilai baku itu seperti apa. Nah, termasuk di sini ada skewness, ada distribusinya. Ya. Jadi dia skewnessnya seperti apa, kurtosisnya seperti apa, nilainya seperti apa. Nah, untuk sementara kita ingin melihat ukuran tendensi sentral dengan ukuran penyebaran ya, seperti ini. Setelah kita checklist semuanya, kemudian kita klik continue gitu ya. Nah, kemudian kalau kita butuh chartnya, kita boleh pilih di sini misalkan mau bar chart atau pie chart atau histogram gitu ya. Oke, kita histogram kita misalkan pilih ya. Nah, atau ya udah histogram. Oke, continue, kemudian kita oke ya. Nah, maka di sini akan muncul outputnya ya. Outputnya akan saya lihat, kita lihat sama-sama ya. Ini masih loading gitu ya. Outputnya nah, ini sekarang sudah muncul statistiknya. Kita lihat rata-rata dari nilai yang kita punya atau skor yang kita punya atau data yang kita punya itu adalah 64,75. Mediannya adalah 65. Jadi kemudian modusnya adalah 60. Nah, kemudian standar deviasinya adalah 9,931. Kemudian variance-nya di sini 98 gitu ya. Waktu kita bahas tentang standar ukuran penyebaran, ada yang disebut dengan variance ya. Kemudian disebut dengan standar deviasi gitu ya. Kalau standar deviasinya besar,
Apa artinya? Kemudian kalau standar deviasinya kecil, apa artinya? Di dua buah data kita bisa melihat apakah data itu menyebar atau memusat gitu ya. Nah, itu dilihat dari standar deviasinya atau dari variansnya. Semakin kecil variannya atau standar deviasinya, maka si data itu semakin erat gitu, semakin uh, men, me- apa, menuju pada satu titik gitu ya. Sedangkan semakin besar standar deviasinya, si data itu semakin lebar gitu ya rentangnya. Nah, di sini ada nilai minimum, nilai maksimum. Perhatikan nilai range itu kan maksimum dikurangi minimum. Jadi 85 dikurangi 45, 40 gitu ya. Nah, ini ada persentil, kuartil ya. Q1 itu adalah data ke seperempatnya, yaitu data ke seperempatnya di sini 60. Kemudian ada Q2 data setengahnya atau mediannya. Nah, ini sama median. 65 median itu nilai tengah, sama dengan median, sama dengan Q2 gitu. Kemudian di sini ada Q3. Q3 itu adalah persentil ke 75 gitu ya. Q3. Jadi ada Q1, ada Q2, ada Q3. Nah, ini nilainya. Nah, sudah muncul. Nah, itu beberapa data yang bisa kita lihat dari tendensi data pemusatan dan data penyebaran. Kemudian materi berikutnya setelah kita bisa menentukan itu, jadi SPSS ini hanya alat bantu saja ya, hanya alat bantu untuk kita bisa mempercepat proses perhitungan lah, istilahnya begitu ya. Nah, kemudian pada tadi materi keempat dan materi kelima ya, jadi ukuran tendensi sentral dengan ukuran penyebaran. Nah, materi berikutnya adalah materi tentang korelasi gitu ya. Di sini kemarin kita sudah berbicara banyak tentang korelasi ya. Bahkan di sini korelasinya sudah ukuran keterkaitan atau korelasi. Banyak sekali dibahas tentang korelasi di sini. Anda sudah baca, kemudian ini rumus yang dipakainya. Product moment Pearson. Ini rumus secara manualnya. Anda juga harus bisa menghitung secara manual bagaimana. Jadi di sini ada N jumlah dari data ya. Hasil perkalian antara X dengan Y gitu ya. Kemudian di sini ada jumlah data X, jumlah data Y gitu. Sehingga untuk membantu bisa menyelesaikan ini kita menggunakan tabel ya. Tabel seperti ini ya. Gitu ya. Ini X, X kuadrat, Y kuadrat, X ya. Nah, jadi untuk menghitung ini kita gunakan tabel. Oke, kita ambil lihat sebagai contoh. Nah, di sini ada contoh ya, bakat kemampuan guru dengan kemampuan matematika. Nah, ini ada dua buah data seperti ini, kemudian kita hitung dengan secara manual, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Seperti ini hasilnya dan didapat R-nya 0,949. Nah, sebenarnya ada tabel yang menyatakan tentang nilai R ya. Jadi kalau 0,9 itu artinya sangat baik sekali hubungannya gitu ya. Nah ini koefisien korelasi dari product moment Pearson ini gitu ya. Nah sekarang kita ini secara manual dihitung gitu ya, hasilnya adalah 0,49. Sekarang kita coba hitung dengan menggunakan dengan menggunakan SPSS ya. Data yang ini saya ubah dalam Excel jadi ini kemampuan guru, kemudian ini kemampuan matematika ya. Nah setelah itu kemudian saya coba pindahkan ini ke sini ya. Ini saya hapus dulu. Nah sekarang saya coba tadi data yang ini saya pindahkan yang ini. Nah, kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Nah sudah muncul. Kemudian kita lihat variabel view-nya ya. Tadi ini yang
apa tadi itu 85 itu nilai apa? Oh, kemampuan guru ya. Berarti yang ini kita tuh ganti dengan kemampuan guru. Kemudian yang ini kemampuan matematika. Desimalnya kenapa ini kemampuan matematika ya. Desimalnya kita nolkan, kemudian di sini skala ubah menjadi skala, kemudian di sini labelnya kita samakan kemampuan guru, kemudian di sini kemampuan matematika ya. Nah, setelah itu kemudian kita lihat sekarang udah muncul kemampuan guru, kemampuan matematika. Nah, kita ingin melihat korelasi atau hubungan atau keterkaitan antara dua skor ini gitu ya. Bagaimana gitu cara menghitungnya? Perhatikan, yang pertama kita klik analyze ya, kemudian kita klik korelasi ya, correlate, kemudian kita klik lagi bivariat. Nah, di sini kedua variabel ini kita pindahkan ke variabel itu. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan, ada Pearson, ada Kindle, ada Spearman. Nah, tadi kan kita bicara tentang Pearson, jadi produk moment Pearson. Kita pilih yang ini, kemudian kita klik, kita lihat hasilnya. Nah, ini korelasi, hasilnya adalah ini ya. Mana tadi? Nah, ini korelasi ya. Nah, ini korelasi antara kemampuan guru dengan kemampuan matematika. Nilainya yang ini gitu ya. Nah, nilainya yang ini. Kemudian yang ini itu menunjukkan nilai R-nya ya. Nilai R-nya itu 0,949. Bandingkan dengan yang tadi ya. Bandingkan dengan yang ini. Yang ini tadi hasilnya 0,9491. Ternyata sama 0,949. Nah, ini dengan menggunakan manual dan ini dengan menggunakan dengan menggunakan SPSS ya. Besok ketika Anda bekerja dengan menggunakan atau di UTS, jika ada soal yang seperti ini, Anda boleh menghitung menggunakan ini, kemudian Anda convert dengan SPSS, apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, kalau hitungannya benar, dia akan sama hasilnya 0,949 di sini ya. Nah, kemudian di sini ada titik, ada tanda bintang 2. Nah, tanda bintang 2 di sini artinya begini, korelasi is significant at the 0,01 level. Nah, jadi kalau kita melakukan pengujian dengan menggunakan statistik, kemudian kita gunakan alfanya itu di 0,01 atau 1%. Nah, maka nilai signifikannya itu adalah ini 0,000. Nanti akan dibandingkan gitu ya dengan menggunakan kriteria pengujiannya gitu. Nah, tapi itu dalam pengujian, nanti kita akan bahas di pengujian saja supaya nanti kita sambungkan dengan ini. Nah, untuk sementara kita melihat nilai R-nya saja. Nilai R-nya ini, dan ini sudah menunjukkan nilai korelasinya. Dan yang penting itu dulu gitu ya. Untuk materi yang berikutnya yang seperti ini itu hanya mengenal saja ya. Tapi yang paling tidak Anda bisa menghitung hubungan antara dua variabel, itu saja dulu yang penting untuk bekal Anda ya, sehingga ketika besok Anda menggunakan atau menulis skripsi ya, Anda bisa menghubungkan antara dua variabel yang kita miliki. Misalkan Anda ingin menghitung antara motivasi dengan prestasi gitu ya. Jadi bagaimana motivasi belajar matematika
dengan prestasi atau hasil atau kemampuan matematika. Nah, begitu. Itu dilihat di angket, kemudian untuk motivasinya diangket, kemudian skornya diubah menjadi interval. Setelah itu kemudian dibandingkan apakah ada hubungan atau tidak. Nah, di sini 0,949 itu menurut tabelnya itu sangat baik, sangat erat hubungannya, sangat positif gitu ya. Ininya hubungannya. Nah, baik, sepertinya untuk review dari materi awal sampai akhir hanya itu saja yang ingin saya tambahkan gitu ya. Untuk materi dari awal sampai akhir silahkan Anda pelajari materinya, kemudian besok UTS Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi besok sistemnya itu Anda akan diberikan soal, kemudian saya di Google Classroom, kemudian waktunya dipatok ya. Jadi harus selesai pada jam itu. Kalau tidak selesai pada jam itu, ya tidak bisa gitu. Artinya tidak dianggap mengumpulkan. Jadi artinya besok ketika UTS Anda harus stay di depan laptop mengerjakan soal selama 1,5 jam ya. 1,5 jam atau mungkin saya tambahkan lebih panjang sedikit gitu ya dari 1,5 jam. Jadi saya bicarakan dulu dengan Bu Yeti. Nah, semuanya harus masuk dan Anda kerjakan pada saat itu sesuai dengan jadwal UTS yang telah diberikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga punya absen DPNA. Artinya tetap di sini harus secara administratif Anda terdaftar dalam absen tersebut. Jika tidak terdaftar dalam absen tersebut, Anda tidak bisa mengikuti UTS. Kalaupun Anda mengerjakan, mungkin akan saya abaikan, artinya tidak diperiksa. Demikian untuk materi review pertemuan ke-7 ini. Saya doakan mudah-mudahan kita sehat selalu di rumah masing-masing, bekerja, belajar, tetap semangat, kemudian UTS bisa berhasil. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.